Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini kita bisa bertemu di media yang sangat mulia ini. Adik-adikku, calon pemimpin bangsa yang berbahagia, yang saya cintai, pandemik boleh, tetapi semangat untuk menjadi orang hebat jangan luntur. Izinkanlah kesempatan kali ini bertemu dengan saya, panggil saja saya Kak Mung. Panggil saja saya Kak Mung. Sehari-hari saya ini berkecimpung di organisasi pembinaan karakter, yaitu di Gerakan Pramuka. Tepatnya saya adalah Kepala Pusdikladda Kuartir Daerah Jawa Tengah. Senang, mudah-mudahan hari ini akan berbagi pengalaman kepada adik-adikku calon pemimpin bangsa. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya. Memang aslinya Rembang, tepatnya di Kecamatan Sulang, tetapi saya menjadi Kepala Pusdikladda Jawa Tengah. Di samping itu, Kak Mung ini juga menjadi tim pelatih Pusdiklatnas di Kuartir Nasional di Jakarta sana. Baik, adik-adikku, banyak orang berbicara tentang kenegaraan. Banyak orang berbicara tentang kebangsaan. Nah, kalau sudah berbicara masalah itu, maka sebagai calon pemimpin, sebagai generasi, adik-adikku juga harus ikut memperdalam, memahami, dan membaca-baca tentang wawasan kebangsaan. Nah, kali ini saya akan membahas bersama-sama tentang wawasan kebangsaan. Nah, di wawasan kebangsaan ini kadang-kadang berpikirnya hanya karena aku harus cinta Indonesia, tapi lupa bahwa kita hidup itu bertetangga, berteman, dan seterusnya. Oleh karena itu, sejak dini adik-adikku harus mau memahami tentang wawasan kebangsaan. Beruntung, berbahagia kalian hari ini sudah meningkatkan lagi untuk tataran pendidikannya, yaitu akan memasuki di sebuah sekolah yang sudah dipilih. Artinya sebenarnya adik-adik itu sudah mengenyam tentang apa itu wawasan kebangsaan mulai dari sekolah dasar. Dan hari ini bersama Kak Mung, ayo berbincang-bincang tentang wawasan kebangsaan. Ya, barangkali di rumah patuh dengan aturan keluarga, patuh pada orang tua, itu sudah termasuk terlalu menjaga supaya keluarganya mempunyai nama yang baik. Ya, di masyarakat juga bermain dengan tetangganya, dengan teman-teman sedesa, dan di sekolah sekarang tiba saatnya. Hari ini kita berbincang-bincang wawasan kebangsaan, mudah-mudahan nanti adik-adik paham. Pada dasarnya sebenarnya wawasan kebangsaan itu mengandung arti bahwa wawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang atau sudut pandang bangsa Indonesia tentang diri serta lingkungan dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayahnya dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi tidak hanya bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tetapi juga diri, tentang diri kita. Bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu artinya lingkungan dan wilayahnya. Nah, jangan hanya dilihat kalimat tersebut, tetapi dijabarkan. Bagaimana nanti sikap kita, adik-adik sebagai pelajar, sebagai anak sekolah, yang insya Allah nanti adik-adik akan menjadi penghuni tempat pendidikan yang luar biasa di Rembang ini, yaitu SMA Negeri 3 Rembang. Wah, sedikit curhat ini Kak Mung, dulu ini gedung ini pernah ditempati Kak Mung untuk bersekolah. Ya, berarti adik-adik tidak salah menjadi siswa yang ada di sini. Baik adik-adik, jadi cara pandang kita, bangsa Indonesia ini, adik-adikku, untuk
mengutamakan kesatuan persatuan di wilayahnya, yaitu tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, adik-adik, fungsi mempelajari atau memahami wawasan kebangsaan itu perlu. Mengapa adik-adik hari ini diajak kita untuk memahami tentang ini? Karena diperlukan, karena adik-adik ini adalah warga Indonesia. Di samping warga Indonesia, kalian ini juga aset bangsa. Kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia ini. Kalau besok akan menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia tidak paham tentang wawasan kebangsaan, maka ironisnya akan hancur negara ini. Ya. Oleh karena itu, ayo kita, kenapa perlu kita pelajari, kita pahami tentang wawasan kebangsaan ini? Karena yang pertama adik-adik, supaya mempunyai rasa hormat terhadap lambang-lambang negara. Jadi diperlukan adik-adik ini hormat terhadap lambang-lambang negara. Nanti kita teruskan di lambang-lambang negara ketika adik-adik sudah memasuki di sekolah ini. Insya Allah sampai 3 tahun tamat nanti adik-adik akan paham apa itu lambang-lambang negara. Hari ini saya akan mengurai yang pokok-pokok dulu. Yang kedua, mengapa kita perlu mempelajari dan memahami wawasan kebangsaan? Yang kedua, menumbuhkan rasa ketaatan kita terhadap peraturan perundang-undangan. Kita ketahui bahwa negara kita ini memiliki aturan-aturan, memiliki undang-undang, memiliki peraturan-peraturan pemerintah, dan semuanya sudah diterbitkan demi bangsa dan negara ini. Nah, mestinya saja nanti di sekolah ini juga akan ada peraturan-peraturan yang harus kita taati. Nah, ditumbuh kembangkan di sini untuk taat terhadap peraturan dan perundangan. Yang ketiga adik-adikku, memiliki kesadaran dalam menjaga kerukunan dan persatuan bangsa Indonesia. Kita ketahui bangsa Indonesia ini luas. Luas, pulaunya saja ada ribuan pulau. Sukunya ada ratusan suku bangsa. Ya, ada cewek, ada cowok, ada Batak, ada Jawa, ada macam-macam, luas sekali. Maka perlu adik-adik mulai dini untuk menempat diri, baik itu di sekolah maupun di keluarga, untuk tertanam pada diri kita masing-masing sadar tentang kerukunan, tentang persatuan bangsa Indonesia ini. Jadi tidak membeda-bedakan suku, ras, itu kaya, itu miskin, itu ganteng, itu cantik, itu jelek, itu menurutmu. Jadi semuanya harus tetap rukun demi tegaknya bangsa dan negara ini. Itulah fungsi adik-adik mempelajari dan memahami wawasan kebangsaan di pagi hari ini bersama Kak Mung. Adik-adikku, di samping itu ada beberapa poin yang perlu difahami untuk wawasan kebangsaan. Ini landasan-landasan yang ada, yang bersumber dari satu, dasar negara Indonesia. Ayo adik-adik jangan lupa, kalau saya berbicara dasar negara Indonesia atau landasan negara ini, adik-adik mesti sudah bisa berpikir apa itu kira-kira, yaitu Pancasila. 5 sila yang termaktub di dalam dasar atau landasan negara Indonesia ini kelihatannya sepele adik-adik, tetapi maknanya luar biasa. Ya, maknanya luar biasa. Saya yakin semua adik-adik ini sudah hafal tentang Pancasila. Namun jangan hanya dihafal. Setelah dihafal kemudian dicoba adik-adik untuk dilaksanakan, diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Kalau kalian ini sebagai pelajar, maka dilaksanakan di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat.
Ya, kalau belajar sampai di mana misalnya ketuhanan yang Maha Esa itu harus bagaimana melaksanakan ibadahnya, apapun agamanya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu nanti setelah adik-adik masuk di sekolah ini, saya yakin akan ingat bersama Kak Mung hari ini dan besok akan mengimplementasikan. Jangan khawatir, kalian nanti akan didampingi oleh guru-guru hebat di sekolah ini. Undang-Undang Dasar 1945 ini juga menjadi poin-poin penting yang harus difahami dalam wawasan kebangsaan. Walaupun undang-undang ini sudah mengalami amandemen yang berkali-kali, tetapi tetap Undang-Undang Dasar 1945 karena lahirnya di situ. Nah, kalau tadi berbicara masalah Pancasila, adik-adik, di undang-undang ini dijabarkan lebih luas lagi. Oleh karena itu nanti adik-adik akan mendapatkan materi pelajaran ini, insya Allah adik-adik akan lebih tajam lagi dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, paham tentang bentuk negara. Di Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijelaskan adik-adik. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia namanya. Kalau saya tidak salah ucap di bab 1 pasal 1, yaitu negara berbentuk republik, negara kesatuan Republik Indonesia, itu bunyinya. Jadi harus paham, itu negara kita. Jadi negara kita itu negara republik, ya, negara kesatuan Republik Indonesia, itu harus dipahami. Mengapa tiga hal ini menjadi fondamen kuat dalam memahami wawasan kebangsaan, karena sumbernya dari sini adik-adik. Jadi yang lain-lain nanti dijabarkan. Itulah adik-adik poin-poin yang penting yang harus dipahami untuk meningkatkan dan memperdalam wawasan kebangsaan. Hari ini bersama Kak Bung. Nah, filosofi dari persatuan dan kesatuan ada di dalam lambang negara, burung Garuda. Jadi lambang negara kita itu disebutkan burung Garuda Pancasila. Jadi tidak hanya kata Garuda, tetapi burung Garuda Pancasila. Nah, disitulah rohnya yang di lambang negara burung Garuda Pancasila itu. Di cengkraman kaki burung Garuda itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Adik-adik tentu sudah ngerti apa maksudnya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu sebenarnya adik-adik juga memperdalam tentang wawasan kebangsaan. Tadi di awal sudah saya sampaikan, negara ini dari berbagai suku bangsa, berbagai keyakinan, agama, dari berbagai latar belakang sosialnya, ekonominya, jadi macam-macam di negara Indonesia ini. Penduduknya dari Sabang sampai Merauke. Maka adik-adik lebih jauh nanti mudah-mudahan mau belajar, mau memahami, mau berguru tentang bagaimana arti luas Bhinneka Tunggal Ika. Jangan hanya mengartikan berbeda-beda tetapi tetap satu jua, tetapi bagaimana lebih luas. Adik-adik pernah kan di SMP mungkin punya teman, kadang-kadang ada satu teman yang berpakaian saja seenaknya sendiri karena mungkin dari ekonominya kurang, ada yang dicaci maki dan seterusnya. Dan itu sebenarnya adik-adik belum paham tentang wawasan kebangsaan. Ya. Mungkin ada temannya yang dianggap itu jelek, dibenci. Mungkin ada temannya yang dianggap itu jelek karena kulitnya hitam misalnya, dibenci. Bermusyawarah bersama teman-temannya, bergaul, dia tidak siap kalau tidak dengan gengnya misalnya. Itu berarti kalian belum paham tentang wawasan kebangsaan. Dan diarahkan oleh Bhinneka Tunggal Ika ini, besok adik-adik akan paham lebih itu. Oleh karena itu mumpung masih muda ini, kalian harus segera berguru
didampingi Bapak Ibu guru, didampingi siapa saja, memahami tentang wawasan kebangsaan. Yang kedua, filosofi persatuan kesatuan ini yang ada di lambang negara burung Garuda ini adalah tentang sejarah bangsa Indonesia. Belajarlah sejarah. Ya, nanti kalian akan mendapat materi sejarah di sekolah ini, yakin. Ya, perlu sekali sejarah. Pernah Bung Karno mengatakan, adik-adikku, ya, orang yang akan memegang negara ini harus paham tentang sejarah. Itu kalau diartikan oleh Kak Mung, seperti itu. Mengapa sejarah ini perlu dipelajari? Supaya nanti mampu menjadi evaluasi yang dulu masih kurang tepat untuk Indonesia ini. Untuk melaksanakan pijakan, untuk melaksanakan kegiatan ke depannya lagi. Jangan sampai nanti jatuh di lubang yang sama kalau sudah paham tentang sejarah. Ya. Jadi sejarah bangsa Indonesia ini luar biasa luasnya. Ya, banyak nanti kalau diurai di hari ini saya yakin tidak mencukupi waktunya, tapi di kesempatan lain mudah-mudahan adik-adikku nanti akan sedikit demi sedikit mendapatkan tentang sejarah bangsa Indonesia. Coba bayangkan terjadi Indonesia ini pernah dijajah oleh bangsa Belanda, oleh Jepang, oleh Portugis dan seterusnya. Itu kan termasuk sejarah bangsa. Nah sekarang yang paham tentang sejarah gunakan sebagai sejarah tadi yang sudah diingat sebagai bahan evaluasi supaya tidak terpuruk lagi seperti yang dulu-dulu itu. Itu kalau tidak belajar tentang sejarah maka wawasan kebangsaan kalian turun rendah. Siapa yang harus menjunjung tinggi negeri tercinta ini kalau tidak kita semuanya warga Indonesia? Berikutnya filosofi yang ada adalah sejarah kemerdekaan. Kalau berbicara kemerdekaan berarti sudah klimaks menuju pada tahun 1945 adik-adik. Ya, sejarah kemerdekaan. Mesti yang diingat ada Bung Karno, Bung Hatta. Tapi tidak hanya itu, sebelumnya lihat perjuangannya. Lihat orang-orang dulu, pahlawan-pahlawan kita dulu berguguran. Ini hanya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sejarah kemerdekaan ini juga menjadi filosofi dari persatuan dan kesatuan yang ada di dalam lambang negara kita ini untuk memperkuat wawasan kebangsaan. Kebetulan Kak Mung ini dulu itu bapaknya seorang tentara, jadi saya sering diberi cerita oleh bapak tentang sejarah kemerdekaan ini, sehingga betapa susahnya, betapa prihatinnya, betapa harus mengeluarkan energi, pikiran, waktu, bahkan nyawa pun dipertaruhkan untuk negeri tercinta ini. Filosofi yang berikutnya memahami perjalanan kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah sejarah sekarang itu adik-adik harus paham tentang perjalanan kemerdekaan. Yaitu dimulai dari 1945 sampai sekarang. Nah, perjalanan itu adik-adik harus paham, dipahami sedikit-sedikit lah untuk menjadi manusia yang cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud memahami perjalanan kemerdekaan itu diantaranya bagaimana saat merdeka kemudian ada orde lama, ada orde baru, kemudian ada orde reformasi, itu kan perjalanan sampai sekarang ini yang secanggih ini dengan dunia IT, digital, milenial, ini kan termasuk perjalanan kemerdekaan. Jadi jangan berpikir perjalanan kemerdekaan itu berhenti pada saat merdeka titik, tapi perjalanan sampai sekarang. Nah, di era pandemik ini juga termasuk perjalanan kemerdekaan ini termasuk adik-adik meningkatkan wawasan kebangsaan. Kita tidak bisa ketemu, kita tidak bisa tatap muka, tetapi terus mencari solusi supaya tetap belajar dan berlatih terus demi menjadi manusia yang diharapkan oleh negeri tercinta Indonesia ini. Itulah adik-adik filosofi dari persatuan
dan kesatuan yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan sampai di sini adik-adik paham. Sebelum saya lanjutkan, bagaimana adik-adik kita gerakkan badan sebentar, kita melaksanakan pencairan di otak kita ya, otak kanan kiri kita supaya badan ini sehat terus. Ayo adik-adik, salam untuk sehat untuk kita semuanya. Kita coba melaksanakan kegiatan berolahraga. Eu cu sticlă, el cu sticlă. Am udat cu mâna noastră florile de pe fereastră. Restul ce-o rămas în sticlă i-am turnat și lui pisică. Nu știu floarea ce-o se simte, dar pisica da cântă. Și noi cântăm cu dânsea hopa, țunia, țunia, hopa. Toată lumea toată-i încântată de pisica talentată. Hopa, hai că-i bună, hopa. Nu e o glumă, toți îl cadă pe costică să le mai aduc o sticlă. Să le mai aduc o sticlă. Toți îl cadă pe costică să le mai aduc o sticlă. Peștișorii să nu tacă, le-am turnat și lor o leacă. Numai rațele din curte mute au fost și-au rămas mute. Nu știu ce-o să fie mâine, dar acum la toți e bine. Cum se vede, măi costică, sigur n-a fost apă în sticlă. Dar ce-o fi fost acolo? Hopa, țunia, țunia, hopa. Toată lumea toată-i încântată de sticluța fermecată. Hopa, hai că-i bună, hopa. Nu e glumă, până dimineață toată lumea cântă numai țunia, țunia. Cântă numai țunia, țunia. Până dimineață toată lumea cântă numai ei, hopa, țunia, țunia, hopa. Toată lumea toată-i încântată de pisica talentată. Hopa, hai că-i bună, hopa. Nu e o glumă, toți îl cadă pe costică să le mai aduc o sticlă. Hopa, țunia, țunia, hopa. Toată lumea toată-i încântată de sticluța fermecată. Hopa, hai că-i bună, hopa. Nu e o glumă, până dimineață toată lumea cântă numai țunia, țunia. Adik-adik, kenapa saya ajak gerak-gerak dulu? Ayo, supaya kalian sehat ya. Kalau sehat, insya Allah nanti kalian akan tetap punya semangat untuk menjadi generasi yang didambakan oleh negeri tercinta, negara Republik Indonesia ini. Itu sehat modalnya. Oleh karena itu, adik-adik jaga terus kesehatan, supaya nanti kalian punya kesempatan, punya waktu untuk belajar, berlatih, diantaranya tentang wawasan kebangsaan. Baik, adik-adik saya lanjut. Jadi tadi setelah kita dengarkan bersama tentang filosofi persatuan kesatuan diilhami dari Bhinneka Tunggal Ika, sejarah bangsa Indonesia, sejarah kemerdekaan, kemudian memahami perjalanan kemerdekaan Indonesia ini, maka kita turun. Bagaimana kita menjadi pelajar seharusnya dari uraian Kak Mung dari awal tadi sampai ini. Nah, kalian nanti setelah menjadi siswa di sekolah ini sudah akan meningkat lagi untuk tugas-tugas menjadi seorang pelajar. Apa yang harus adik-adik lakukan nanti dalam memperdalam wawasan kebangsaan ini? Nah, yang pertama, adik-adik harus berkontribusi untuk kemajuan bangsa ini.
Tidak usah berpikir muluk-muluk, berkontribusi itu misalnya harus menjadi pahlawan dulu, harus perang, harus menjadi pejabat X, tidak. Karena adik-adik selaku pelajar yang nanti akan menjadi siswa di SMA ini, dimulai dari kelas 10, kelas 11, nah, nanti lambat laun akan menjadi orang yang mampu berkontribusi. Nah, kontribusi untuk bangsa ini bagi anak-anak pelajar adalah belajar dengan rajin, belajar dengan tekun. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena nanti adik-adik adalah calon-calon pemimpin yang akan datang. Ya, secara tidak sadar sebenarnya adik-adik itu adalah aset keluarga dan aset negara. Oleh karena itu belajar terus, jangan menjadi pemalas. Sekarang ini banyak media sosial, banyak alat-alat yang canggih, yang kadang-kadang tidak mampu menggunakannya akan menjadi pemicu untuk bermalas-malasan untuk belajar. Jadi kalau adik-adik malas belajar artinya tidak berkontribusi untuk kemajuan bangsa ini. Karena kecerdasan bangsa itu juga sudah termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pembukaan. Ya, di pembukaan undang-undang itu. Nah, adik-adik, jadi yang dimaksud berkontribusi untuk kemajuan bangsa ini, adik-adik dimulai dari rajin belajar. Nah, nanti kalau sudah masuk di lingkungan sekolah, lebih luas lagi cara untuk berkontribusi, misalnya patuh terhadap peraturan-peraturan di sekolah, ya, kemudian latihan bergaul dengan temannya, latihan berbicara yang baik, melakukan semua instruksi-instruksi yang ada di sekolah. Secara tidak sadar adik-adik nanti akan menjadi manusia yang terdidik, terbiasa menjadi pemimpin. Keren ya, pemimpin itu dimulai dari yang sebegitu-gitu. Tidak. Sebenarnya memang pemimpin itu mudah kok. Yang pertama mampu memimpin, yang kedua mau dipimpin. Dua hal ini kalau tidak dilatih dari dini, dari sekolah mulai bawah sampai kelak akan tidak bisa menjadi pembiasaan di hidup sehari-hari. Nah, dimulai dari itu, berkontribusi itu. Ya, di sekolah, belajarlah. Yang kedua, yang harus kita lakukan sebagai generasi, ini adik-adik tahu ya, bahwa sekarang ini sedang era pandemik. Ada musibah yang tidak hanya di Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Nah, ini adik-adik mengikuti aturan pemerintah, misalnya 5M atau 3M, itu termasuk juga berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Karena adik-adik patuh terhadap apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Semoga kita semua nanti terus mendapatkan kesempatan, diberikan kesempatan oleh Allah, terus belajar, berlatih, menjadi manusia-manusia yang hebat, sehingga berguna bagi nusa dan bangsa. Yang kedua, yang harus kita lakukan supaya kita ini menjadi manusia yang cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia, sekaligus berarti adik-adik ini mengenam atau memahami tentang wawasan kebangsaan, yaitu menggunakan produk dalam negeri. Wah, kadang-kadang itu berbangga kalau menggunakan produk dari luar yang mahal dan seterusnya. Bagus sih, memang bagus, tetapi kalau dihubungkan dengan kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, mungkin akan menjadi kelemahan di negeri ini. Jadi menggunakan produk dalam negeri itu sudah termasuk kalian ini mengimplementasikan tentang wawasan kebangsaan. Ya. Jadi paham ya, produk dalam negeri tidak harus semuanya dari luar negeri, tetapi produknya berarti mampu meningkatkan sektor ekonomi di dalam negeri. Nah, itu termasuk adik-adik cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, sekaligus adik-adik paham tentang wawasan kebangsaan. Berikutnya adik-adik, yang harus kita lakukan, aktif mengikuti kegiatan.
atau organisasi. Nah, di sekolah ada kegiatan-kegiatan itu, ikuti aktif supaya adik-adik nanti menjadi manusia yang memiliki berjuta-juta keterampilan. Karena kalau generasi itu tidak memiliki keterampilan, maka menjadi problem bagi bangsa Indonesia. Mengapa jadi problem? Karena akan banyak pengangguran hasilnya kalau tidak punya keterampilan. Nah, oleh karena itu supaya terampil, supaya cekatan, terengginas, adik-adik aktif mengikuti kegiatan atau mengikuti organisasi yang ada di sekolah. Sekolah ini banyak kok kegiatannya. Ya, ada mungkin ekstrakurikuler pramuka, ada OSIS, ada olahraga, ada kesenian, ikuti. Tetapi diukur dari adik-adik. Jangan sampai adik-adik ada waktu luang yang dihinggapi oleh virus-virus tentang kebodohan, yang dihinggapi oleh virus-virus tentang bermalas-malasan. Itu karena banyak nganggurnya. Ya. Coba kalau adik-adik mengikuti kegiatan-kegiatan, saya yakin di semua sekolah, termasuk sekolah yang adik pilih hari ini, sebagai siswa SMA Negeri 3 Rembang, saya yakin punya pembina, punya guru, punya pendamping dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang mana nanti akan menjadi orang yang ahli berorganisasi. Itulah adik-adik hal yang harus dilakukan sebagai pelajar, sebagai seorang siswa untuk memperdalam wawasan kebangsaan. Jadi jangan berpikir tinggi untuk menjadi pemimpin besok saja, tidak. Mulai sekarang dilatih, yaitu berkontribusinya belajar terus, ya adik-adik belajar terus. Kemudian mencoba menggunakan produk dalam negeri, kemudian ikut kegiatan-kegiatan. Saya tahu persis di SMA 3 Rembang ini memiliki ekstra yang luar biasa. Ya, baik itu OSIS-nya maju, pramukanya maju, olahraganya maju. Dulu ini sekolahan ini saya pernah menjadi tim sepak bola kesebelasan di sini. Di sekolah ini saya jadi kapten kesebelasannya tahun 80-an. Ya. Kemudian pramukanya saya sejak di sekolah ini, di sekolah sini ini pramukanya tidak akan mundur. Kemudian ekstra kurikuler yang lain saya ikut olahraga, ikut karya ilmiah juga ikut dulu. Oleh karena itu terus tingkatkan terus adik-adik sebagai bukti bahwa kalian memiliki jiwa nasionalisme, jiwa kebangsaan. Oke ya adik-adik, dari jauh saya juga ikut mendoakan semoga adik-adik terus untuk mengaktifkan diri dan adik-adik sering bergaullah pada orang-orang yang aktivis, jangan bermalas-malasan. Awas loh adik-adik, sekarang ini banyak media untuk bermalas-malasan. Tinggalkan itu dan jangan ragu-ragu, jangan takut capek, jangan takut sulit untuk menuju kesuksesan. Adik-adikku, sekali lagi sebagai pelajar harus rajin belajar dan jangan berhenti belajar. Jangan hanya rajin, tapi jangan berhenti belajar. Karena yang namanya belajar itu, menuntut ilmu itu tidak hanya waktu sekolah. Tapi ada seorang tokoh juga mengatakan belajar itu seumur hidup. Ya. Sampai masuk liang kubur, itu terus belajar. Ya, Kak Mung ini kepingin terus belajar. Coba bayangkan kalau hari ini saya ketemu adik-adik, pasti saya punya ilmu dari adik-adik. Ya. Karena saya butuh belajar, dan belajar itu tidak melihat dari siapa, dari orangnya itu tidak bisa dilihat, tapi mungkin kebaikan-kebaikan dari mereka akan menambah wawasan, pengetahuan bagi setiap orang. Ya. Itulah adik-adik, jangan berhenti dan rajinlah. Ya, jadi jangan hanya rajin tapi sering berhenti, karena potensi untuk berhenti sekarang ini mudah. Potensi untuk berhenti itu mudah, tapi adik-adik saya menyarankan adik-adik yang besok insya Allah akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di
negara kesatuan Republik Indonesia ini harus terus jangan mundur untuk belajar. Perdalam wawasan kebangsaan supaya kalian akan berguna bagi negeri tercinta ini. Berikutnya adik-adik, jaga harkat dan martabat bangsa Indonesia. Kalau adik-adik pelajar, jaga harkat martabat keluarganya, jaga harkat martabat masyarakatnya. Dan yang penting lagi, karena adik-adik sebagai siswa, jaga harkat dan martabat sekolahnya. Ini penting. Jadi sekolahnya dijaga nama baiknya. Kalau adik-adik nanti terus berlatih seperti itu, belajar seperti itu akan menjadi kebiasaan hidup yang hebat, yang menjadi dambaan keluarga dan dambaan negara ini. Nah, itulah adik-adik pertemuan pada hari ini, dan selanjutnya NKRI harga mati. Jadi aku Indonesia, aku Indonesia, aku Indonesia. Jadi adik-adik jangan katakan aku yang lain, tapi aku Indonesia. Jangan ragu-ragu untuk aku Indonesia. Indonesia ini akan menjadi lebih kuat, Indonesia ini akan menjadi lebih maju jika generasinya mau menjunjung tinggi harkat dan martabat ini. Oleh karena itu terus tingkatkan wawasan kebangsaan ini adik-adik, dari yang sederhana sampai besok kalian akan menjadi pemimpin yang memiliki wawasan kebangsaan yang lebih luas lagi. Jadi yang sederhana-sederhana dulu, mulai dari mau belajar, bersahabat dengan teman, kemudian tidak membedakan rukun, tepo seliro, ya termasuk begitu-gitu itu. Itulah adik-adik, sekali lagi jangan ragu-ragu mengatakan NKRI harga mati. Oke, adik-adik, itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini sekelumit, mudah-mudahan menjadi fondasi untuk kalian menempa diri menjadi orang-orang yang didambakan oleh negeri tercinta Republik Indonesia. Ya, karena kalian akan dibutuhkan. Saya, Pak Mung, juga berdoa semoga kalian semuanya besok akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di negeri tercinta ini karena memiliki wawasan kebangsaan yang luar biasa yang sudah dimulai sejak dini. Itulah adik-adik, terima kasih atas perhatiannya, dan hari ini mudah-mudahan menjadi awal untuk melaksanakan kegiatan di sekolah tercinta Anda yang sudah kalian pilih, yaitu di SMA Negeri 3 Rembang. Jaga ya, SMA Negeri 3 Rembang harus bisa, ya harus bisa. Terima kasih kesediaan adik-adik, mohon maaf. Nah sekarang adik-adik sambil rileks-rileks di rumah, nanti mencoba ya adik-adik melaksanakan sesuatu yang akan saya beri tugas hari ini. Ya, tugasnya hari ini adalah nanti dikumpulkan di sekolahnya. Yang pertama adik-adik nanti coba mengucapkan Pancasila. Mengucapkan Pancasila di divideokan lah. Kan itu hanya beberapa menit saja, mungkin 1 atau 2 menit sudah cukup itu. Nah, itu diucapkan, divideokan, besok dikirim, dikumpulkan ke sekolah ini, ya. Yang pertama. Yang kedua, coba adik-adik nanti setelah menjadi siswa di SMA Negeri 3 Rembang ini, sampaikan keinginan adik-adik dalam memperluas wawasan kebangsaan. Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan di sekolah ini setelah besok menjadi siswa di SMA Negeri 3 Rembang ini yang ada hubungannya dengan wawasan kebangsaan. Sedikitnya 5 lah setiap adik, ya ditulis. Tadi dari urean Kak Mung tadi dari awal saya yakin sudah mulai berpikir, oh ini termasuk memperluas wawasan kebangsaan itu. Nah, oleh karena itu tulis, ya kalau perlu ditulis dengan tangan sendiri malah bagus biar terlatih menulis dengan tangannya sendiri. Karena ini sekarang banyak anak-anak yang nulisnya itu tidak jelas karena ada komputer ada apa, ya semuanya itu. Tapi bolehlah ditulis tangan boleh. Mau dibentuk apa boleh. Sekali lagi, itulah 2 tugas dari Kak Mung dan besok dikirimkan di sekolah. Saya nanti juga akan melihat beberapa yang akan saya lihat tentang
apakah adik-adik ini masih mampu mengucapkan Pancasila, di mana nanti kalau sudah hafal Pancasila diucapkan, diimplementasikan secara otomatis adik-adik sudah melaksanakan pengetahuan tentang wawasan kebangsaan Indonesia ini. Oke, saya kira itu adik-adik sekelumit dengan Kak Mung di pagi hari ini, di hari ini. Semoga Allah memberikan terus kesehatan pada adik-adik, mensukseskan sampai cita-cita ini berhasil. Oke adik, kita terima kasih perhatiannya dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, 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 harga mati. Salam NKRI.